Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Father King. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya di channel YouTube Jejak Pusaka Nusantara. Oke, ramekan guys, ramekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Jejak Pusaka Nusantara. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel Jejak Pusaka Nusantara ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Jejak Pusaka Nusantara ini bisa memberikan sebuah edukasi atau sebuah pembelajaran yang bermanfaat buat masyarakat, baik di bidang sejarah ataupun mitos-mitos ataupun komik ya, ataupun hal-hal yang berbau misteri ya. Insya Allah saya kupas pelan-pelan karena saya di sini pun membuka pengobatan al-hikmah ya. Jadi sekaligus saya berbagi pengalaman mengenai dunia yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya gaib gitu ya. Dalam kesempatan kali ini ya insya Allah akan saya bahas mengenai apa sih tanda-tanda ketika hewan itu datang ke rumah kita. Contohnya hewan berupa lalat hijau, terus yang kedua seperti belatung, yang ketiga kelabang, itu kayak kalajengking ya, tapi ini yang kelabang merah ya, merah yang agak kehitam-hitaman. Terus yang keempat yaitu ketika hewan itu datang atau udah ada di dalam rumah berupa ular hitam atau seperti ular weling ya, ular weling gitu ya. Jadi tanda-tanda ataupun firasat-firasat hewan datang ke rumah kita itu menandakan ada hal yang bakal tidak beres ataupun hal-hal yang memang sifatnya negatif, seperti lalat, terus belatung, terus kelabang, terus ular. Itu hewan itu menandakan bahwa di rumah itu penghuninya ya, jadi dimaksud dalam kajian ini penghuni di dalam rumah ini ada dalam pantauan hal-hal negatif, yaitu sasaran. Ini kan kalau namanya sejenis hewan itu biasanya sihirnya sihir jenis teluh ya. Jadi media-media pelantarannya itu berupa hewan ya. Jadi tanda-tanda ini biasanya sebelum target kena musibah ataupun kena serangan sihir teluh ini ntar akhirnya akan berakhir seperti penyakit ya, kalau emang dilarikannya ke teluh ya. Kalau datangnya seperti belatung ataupun kalajengking ataupun apa tadi yang saya bilang lalat hijau, yang terakhir ular ya, biasanya yang ada di dalam rumah itu akan mengalami sebuah sakit. Fase setelah datangnya petanda tersebut itu biasanya minimal 3 hari. Jadi ketika hewan yang tadi saya sebutkan itu datang ke rumah kita sebagai petanda, itu 3 hari penghuni rumah ada kemungkinan sudah masuk serangan negatif. Biasanya yang pertama lalatnya lalat warna hijau, jadi yang agak gede dikit ya, dari ini disebut seperti lalat kebo kalau nggak salah ya. Ini biasanya kalau lalat hijau hinggapnya itu di depan rumah ataupun di depan pintu ya. Jadi rata-rata kalau yang dikirimnya lewat media lalat itu biasanya lalat hinggap di rumah kita itu ada di depan pintu, di atas pintunya ya maksudnya. Terus yang kedua, jika kiriman sihir teluh ini berupa hewannya belatung, ini biasanya hewan belatung ini posisinya ada di dalam kamar ataupun ruang-ruang kumpul. Tetapi yang lebih identik ketika belatung itu ada di dalam rumah, itu biasanya
dia lebih menyerang ke posisi target di mana dia sering tidur. Itu biasanya ada di posisi kamar ya biasanya. Jadi posisi belatung itu dia datang tiba-tiba. Jadi seperti belatungnya gede-gede sih, biasanya belatung agak hijau juga dia. Jadi keadaan rumah bau enggak, terus kayak ada binatang yang mati juga enggak gitu ya. Jadi nggak ada tanda-tanda belatung itu sababiahnya dari mana. Jadi belatung itu timbul begitu saja. Biasanya kalau dari atap dia langsung turun ke bawah, ada di bawah ranjang biasanya. Itu juga prosesnya kalau yang sering saya alami ataupun yang saya sering dapat informasi dari orang yang berobat, biasanya itu selama 3 hari terus ada. Udah disapu, udah dibersihin, udah dipel, itu belatung ada lagi. Nah ini menandakan ya, jadi menandakan bahwa di rumah itu udah ada serangan negatif, gitu ya. Jadi tinggal kitanya berhati-hati, tinggal kitanya mempersiapkan diri ya, gitu ya. Terus yang ketiga kelabang ya, ini kelabang. Kelabangnya bukan kelabang yang kecil yang suka datang dari kamar mandi, itu bukan yang kecil-kecil. Kelabangnya gede, biasanya lebih gede telunjuk lah, dia warnanya merah tapi agak hitam gitu ya. Dia juga biasanya hadirnya antara depan rumah ataupun ruangan tamu. Begitu juga kamar aja di kamar ya. Karena dia lebih menuju ke arah target gitu ya. Terus yang keempat yang saya sebutkan tadi itu hewan ular. Jadi ularnya itu enggak terlalu besar, jadi ularnya kecil, warnanya itu hitam gitu ya, hitam. Ada juga hitam corak putih. Kalau bahasa umum, kalau mungkin lebih masyarakat lebih kenal, ini seperti ular wuling. Jadi coraknya hitam putih, hitam putih, hitam putih. Nah, tetapi jenis ular ini tidak terlalu besar, hanya sebatas paling gede lah sebatas kelingking, gitu ya. Jadi tanda-tanda ketika hal negatif mau datang ke rumah dengan target yang penghuninya, itu biasanya dikasih petanda dua. Ini jenis sihir, bahasa umumnya kayak teluh gitu ya. Jadi kalau sihir teluh ini biasanya ditargetkan, targetnya untuk kedepannya biasanya suatu saat pasti bakal sakit. Jadi sakitnya agak lama, agak berlanjut lama. Jadi selama 3 hari ini kalau kita melihat hewan yang saya sebutkan tadi, jadikan itu sebagai petanda. Bersih-bersih, kita mulai kita banyak zikir gitu ya. Jadi firasat-firasat yang nggak baik udah mulai kita bersihkan iman kita lagi gitu ya. Jadi banyak hal yang harus diwaspadai ketika. Sekarang bagaimana cara mengatasi atau ketika kita menghadapi hewan yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita ngelihat ular, itu kita dengan bahasa kita mengusirnya, bahasa kita. Kalau udah 3 kali udah dia pergi, cukup kita matikan aja. Tapi untuk mematikannya, kalau bisa kondisi ular tersebut ditutup dengan kain gitu ya, ditutup baru kita matiin. Begitu juga untuk hewan yang lainnya. Jadi kita menggunakan alibinya ada gitu ya. Mudah-mudahan kajiannya bermanfaat. Jadi kita saling mengingatkan. Siapa tahu pernah kejadian hal seperti ini tapi kita mengabaikannya. Ini sebagai bahan perhatian dia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan beri komentar yang positif, saran dan kritik buat channel Jejak Pusaka Nusantara buat kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.